itu harganya di market sekitar 990.000. Jadi perbedaan warna packaging itu sebenarnya hampir Rp50.000. Balik lagi di Chief ID barengan gue Oki, dan kali ini kalau misalkan lo semua masih ingat di episode sebelumnya gue bahas tentang KM1986, gimana kerennya dia. Tapi ada beberapa juga cons-nya atau downside-nya atau kekurangannya yang gue nggak suka. Kali ini gue mau bahas dari sisi yang udah menjadi pemenang atau pemimpin di pasar Clipper. Ini dia nih, siapa ya sih yang nggak tahu si Wall ini? Merek ini udah sangat, ya gue nggak perlu bahas lebih banyak lagi, gue rasanya semua orang tahu. Semua orang barber pasti pakai Wall. Tapi yang berbeda kali ini adalah ternyata kemarin pas lagi cek-cek di marketplace, kira-kira gue mau unboxing atau buka box apa kali ini, gue ketemu yang versi gold. Sebenarnya ini kita udah pakai. Ini adalah Super Taper atau Pro Lithium series yang biasa dipakai di barber-barber. Cuma spesialnya adalah casingnya ini warna gold. Yang gue nggak tahu apakah ini materinya metal sama seperti Keme, atau jangan-jangan ini hanya plastik yang cuma dicat aja jadi gold. Supaya lo nggak penasaran dan gue nggak penasaran, langsung aja kita unboxing Wall Pro Lithium Series 2019 Limited Edition. Tapi sebelum gue buka, jangan lupa untuk subscribe, klik lonceng notifikasi, dan juga yang pasti tulis komen di bawah. Kira-kira bagus nggak sih Pro Lithium Series ini? Ya, lo share ya. Nah, buat yang lo penasaran, nggak usah khawatir karena gue akan segera buka boxnya. Buka nggak ya, buka aja deh. Daripada nggak dibuka kan, mendingan dibuka. Nah ini dia dapetnya. Jadi unitnya adalah satu unit. Udah kelihatan kan ya, agak-agak gimana gitu warna-warna goldnya atau rose gold atau, tapi gue bilang sih ini gold. Kayaknya bukan metal ya nih. Kalau dari confirm kayaknya ini bukan metal. Jadi kalau misalkan lo tahu Wall yang Super Taper biasa, itu materinya kan plastik ya. Kalau gue ngeliat di sini memang kemampuan Wall untuk memberikan finishing atau cat akhir gold keren banget karena rapih banget beneran, ini rapih banget. Dan di sini juga ada tulisan 2019 Limited Edition yang juga rapi. Dan kalau digosok-gosok pakai kuku, aman. Bagus juga, ternyata kayaknya dia di finishing juga, di furnish juga, ada tulisan Wallnya di sini. Tapi overall, apa sih yang beda? Menurut gue nggak ada ya, nggak ada yang beda. Semuanya sama persis dengan Super Taper yang biasa lo pakai. Bagian bawahnya ada bagian gantungan, terus ada bagian chargernya juga yang sama seperti pada umumnya. Kemudian di sini ada power on off dan juga ada adjustable blade-nya. Materialnya masih plastik. Kalau lo inget video gue sebelumnya, ini 1986 sudah benar-benar menginovasi semuanya. Dia benar-benar menggunakan metal casing depan dan belakang. Sedangkan adjustable blade-nya juga menggunakan besi. Mata pisaunya di pernis emas, tapi kalau yang ini kayaknya sih biasa-biasa aja sih, nggak ada yang spesial buat gue. Ini adalah barang lama cuma dicat ulang. Dan yang gue nggak suka adalah sebenarnya versi 2019 Limited Edition. Kenapa? Karena kalau misalnya di sini ada tulisan 2019, kalau lo pakai sampai tahun 2025, ini bakalan jadi barang antik banget gitu, karena ada tahunnya ke 2019. Ya, menurut gue sih biasa aja. Tahun 2019 kan baru tahun lalu, baru 1 tahun. Dan limited editionnya menurut gue sih nggak limited banget, karena kalau lo mau rajin sebenarnya lo bisa mendapatkan warna gold ini dengan misalkan lo bawa ke bengkel cat, atau banyak lah yang bisa melakukan customisasi seperti ini. Bahkan warnanya lebih macam-macam, bisa rose gold agak lebih pink, atau misalnya lo mau red gold lebih ke merah, atau misalkan lo mau blue gold agak ke biru, itu lo bisa lebih customize. Oke, selain itu juga gue akan share tentang isi dari box ini yang menurut gue ini adalah lagi-lagi nih paket sangat minim banget ya sebenarnya, karena gue suka aja warnanya gold dan gue mau membuktikan apakah ini beneran
metal atau cuma plastik yang dicat. Dan akhirnya rasa penasaran gue terpecahkan. Ternyata ini hanya plastik yang dicat. Bagian belakangnya tetap hitam juga. Jadi kalau misalkan lo mau pinjem satu hari nanti, kalau ketemu gue pinjemin ini depannya doang buat lo kepasang. Mau depannya doang, tukeran aja. Dan dalamnya lagi-lagi ini adalah paket hemat banget yang gue sebenarnya sedih gitu yang ngeliatnya ya. Nggak sedih sih sebenarnya ya, tapi isinya tuh cuma attachment guard, pelit banget. Cuma dapatnya 4 ya, tapi kalau misalkan ini, dan ini juga nggak kepake lagi, attachment guard 3, 2, 1 ya, 1 kepake lah, setengah sama 1,5-nya lo harus beli, dan terakhir 4. Oke, basic banget, sikat, oil, standar, biasa aja, dan ini lagi-lagi ini plastik ya, ini masih finishing yang plastik, bukan yang attachment guard besi. Berikutnya dapat buku standar, nggak bakal dibaca. Dapat sisir yang biasanya orang juga nggak pakai. Biasanya orang cenderung pakai warna putih. Kalau ini di Eropa kepake. Karena kenapa? Karena kalau misalkan sisir hitam dipakai di rambut blonde atau rambut yang warnanya tidak hitam, misalkan coklat, merah, itu kelihatan bagian rambutnya. Cuma kalau untuk di Indonesia, tips aja, agak sulit untuk melihat berapa panjang rambut yang sudah terpotong. Makanya banyak sekali orang akhirnya tidak pakai ini, tapi mereka langsung beli yang versi warna putih, baik itu keluaran Wall atau keluaran merek lain. Berikutnya udah pasti chargernya sama aja dengan clipper Wall yang lain-lainnya. Lo bisa pakai dan ini bisa lo simpen atau misalkan ini dijadiin cadangan aja. Balik lagi nih mengenai harga. Gue dapetin ini harganya 1.049.000. Dan kalau misalnya versi yang biasa super taper yang warnanya putih yang kebanyakan dipakai teman-teman semua, itu harganya di market sekitar 990.000. Jadi perbedaan warna packaging itu sebenarnya hampir Rp50.000. Lama charging, kalau berdasarkan klaim dari packaging seperti biasa, 120 menit charging bisa dipakai untuk 90 menit pemakaian non-stop. Kalau misalkan lo potong rambut roughly kira-kira 45 menit, berarti sekali charging 2 jam hanya bisa untuk memotong 2 customer. Tapi itu juga dengan catatan kalau lo pakai clipper terus-menerus, dan menurut gue kayaknya enggak, pasti lo kan akan combine dengan gunting juga. Jadi nggak ada yang baru dari Wall versi ini adalah Pro Lithium Series 2019 Limited Edition. Jangan lupa subscribe dan juga komen. Menurut lo warna gold ini oke atau enggak? Dan juga lo sebenarnya mau kita bahas apa lagi di segmen Buka Box ini? Tapi gue ternyata ada yang ketinggalan nih. Selain gue beli clippernya, gue juga beli ini KBM-an gue aja sih sebenarnya, karena lihat ada yang gold lagi dari toko yang sama. Gue kok belum pernah lihat ya clipper attachment guard gini yang warna gold, dan pas banget kebetulan ini yang paling sering gue pakai itu warna nomor 1,5 dan nomor 1,5. Warnanya gold, gue rasa ini bakalan cocok sama clippernya. Coba kita lihat dan kita review sekalian, sebenarnya gold beneran nggak sih ini? Jangan-jangan cuma klaim-klaiman doang. Ini gue akan simpen dulu ya. Kemarin gue membeli attachment guard original dari Wall yang berbahan dasar besi. Ini nomor 1,5 dan nomor 1,5. Ini gue beli seharga 95.000, dapat 2 dan warnanya gold. Kok lagi editionnya gold semua gitu 2020. Jadi gue rasa lucu juga nih untuk nambahin lah koleksi gue. Jadi ini bukan gold plated atau sepuh emas, tapi ini ada cat warna emas yang di finishing glossy sama mereka. Ada 2, dan kalau misalkan dilihat secara detail ya, di sini masih ada kayak motif-motif kulit jeruk dari Wall yang warna aslinya warna hitam plastik itu loh. Jadi terus udah gitu nggak terlalu rapih ya, di bagian ujung-ujungnya tuh kayak ada gelembung-gelembung udara, dan ya cuma untuk seneng-senengan biar lo lebih kelihatan beda aja sama barber lain. Jadi ada 2, dan mereka juga jual yang satu set dari nomor 1 sampai nomor 8, cuma gue rasa itu terlalu banyak dan akhirnya kelihatan kok agak norak ya kalau misalkan di meja barber ada warna gold yang mentereng seperti itu. Ini gue bilang ini warna goldnya bagus, gue angkat topi dengan Wall karena finishingnya oke, warnanya balik lagi ke selera masing-masing orang, cuma hasil dari finishing ini bagus dan bisa dilihat kenapa gue bilang detailnya bagus. Di sini tuh sebenarnya ada emboss simbol on off. Dan itu tetap terlihat. Biasanya kalau catnya terlalu tebal, akhirnya malah nutupin
permukaan yang di-emboss, tapi di casing ini tidak. Dan menurut gue ini keren dan rapi. Tapi begitu kalau misalkan kita sandingkan dengan attachment guard gold, kok gue ngelihat agak beda ya warna goldnya ya. Nggak tahu ya, lo share di komen box bawah, apa lo setuju sama gue atau lo suka. Cuma gue ngelihat ini agak goldnya agak-agak kalem gitu ya. Kalau yang ini tuh goldnya benar-benar kuning gitu. Gue kurang happy. Tuh, clipper gue jadi agak bunyi-bunyi gitu. Dan ini bunyinya bukan dari hal-hal lain, tapi dari si attachment guard ini. Oh, yang 1,5 masih ada juga. Ya, lebih mendingan. Kalau yang setengah ini parah banget. Padahal kalau nggak pakai attachment guard, nggak ada bunyi apa-apa. Jadi itu balik lagi, terserah kalian. Ini sih sebenarnya selera dan ini bisa membantu kalian melengkapi kementerengan warna emas. Kalau misalkan lo emang seneng warna emas, menurut gue mendingan maksimalin aja, polin. Kira-kira kita versusin nggak nih ya? Di episode selanjutnya kayaknya gue pengen bikin satu episode lagi. Ini udah terlalu panjang, gue pengen bikin satu episode lagi yang gue akan versusin antara kedua benda, apa nih bilangnya, emas-emasan inilah. Tapi bukan emas-emas ya, ini emas, berwarna emas. Oke, jadi sekian aja untuk segmen kali ini. Mudah-mudahan lo happy dan bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe, share sebanyak-banyaknya ke teman-teman lo, sesama barber atau teman-teman yang pengen menjadi barber. Karena ini kan menjadi referensi dan membantu mereka ketika ingin membeli produk. Kemudian share komen di bawah, gue banyak banget pertanyaan tadi. Apakah ini bagus atau enggak warna goldnya, terus lo pengen kita unboxing apa lagi di episode selanjutnya. Tapi yang pasti gue pengen banget share segala sesuatu tentang barbering ke kalian semua. Baik itu alat, teknik, trik, dan lain sebagainya. Bisnis juga bisa, lo request aja deh di bawah karena banyak banget sih sebenarnya request-request. Terakhir jangan lupa hidupin lonceng, lonceng, ting, ting, ting. Jangan lupa ya. Oke, itu aja sekian. Gue akan bikin satu episode lagi untuk mungkin minggu depan, mungkin 2 minggu lagi. Tapi yang pasti gue penasaran kalau ini diadu kira-kira gimana. Siapa yang menang? Lo pilih yang mana? Komen box lagi di bawah. Banyak pertanyaan kali ini. Bye.